Sebenarnya Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka-mereka ini ya. Itu tidak lain tidak bukan dalam rangka menjaga diri kita. Ya. Dan semakin asli, semakin alami yang Anda makan, semakin sehat kita. Ya. Ya, kayak kunyit kayak begini gitu ya. Ini sih sudah tahu lah semua lah ya. Ya makanan-makanan ini yang kalau zaman sekarang orang sering bilang real food ya. Real food itu ya ini real food. Ya, bukan makanan olahan. Sosis, nugget, pizza. Zaman dulu mungkin di sini mungkin ada yang sudah usianya cukup lama ya. Mungkin dikasih pizza muntah dia. Saya punya nenek tuh nggak bisa makan itu kan, nggak bisa. Makannya ikan-ikan aja, ikan baung, patin segala macam gitu. Jadi kayak begini, ini real foodnya kayak begini. Dan mereka nih cantik-cantik sekali nih, masya Allah. Dibagiin aja bu. Mau nggak? Kalau mau dimakan lah ini, sayang. Nih bu. Daripada rusak, ini panitia dapat pahala nih bagi-bagi. Jadi, nah ini yang saya mau bagi juga, tapi boleh bisa makan. Bisa makan ya? Tempe. Tempe nih kalau dicocol pakai madu enak. Enak. Ah ini makan bu. Ini susah, bisa. Nah saya mau cerita nih dikit deh. Ini apa namanya? Ini kelapa tua apa muda? Tua ini. Muda ini. Ibu mau apa namanya? Menghentikan saya. 5 menit lagi. Saya kalau dari gini udah deg-degan saya. Kelapa tua nih Ibu sekalian, ya. Dan ini sering saya ulang berulang. Banyak banget manfaatnya. Ya, termasuk ya kita tahu bahwa tubuh kita itu ini ketua kan, nih kelapa tua. Airnya kelapa tua ini ya, mau kelapa tua, kelapa muda ya, itu air isotonik terbaik yang diberikan Allah. Jadi kalau Anda lihat di supermarket itu kan ada tulisan isotonik kan, nggak ada apa-apanya sama dia ini, nggak ada apa-apanya. Berapa harganya? Airnya nggak ada harga, ya kan? Sering dibuang malah sama si abang. Iya kan? Lalu lihat nih. Nih. Ini kan kelapanya kan? Berapa ukurannya dari satu kelapa? Seperempat lah ini. Seperempat kelapa ini Anda makan tiap hari, BAB Anda lancar, jantung Anda sehat, otak Anda sehat, makan aja. Kan curiga kan? Mau nyebut apa curiganya? Ayo sebut. Yang tadi ngomong kremi itu makan kremi beneran pada. Kapan dia difitnah jadi cacing kremi? Astagfirullahaladzim. Kita tuh sering memfitnah macam-macam. Ini aja difitnah sekarang. Tuh nggak percaya? La ilaha illallah. Saya kadang-kadang mikirnya kita tuh tahu lah dosa. Kita minum kunyit itu juga nggak sekilo sehari. Paling sekelingking, sejempol. Itu aja udah ngomong rahim kering lah, apalah ini segala macam. Minum kayak beginian langsung ngomong nanti ginjal begini segala macam. Sedangkan dia tiap hari minum es teh manis, makan tepung, makan gula, nggak nanya. Anda tahu di dunia penyakit akibat kelebihan gula, insulin resisten gara-gara over gula itu jauh lebih tinggi ya daripada rokok. Saya tidak mengatakan rokok bagus, bukan. Poin bukan itu.
Kita tuh kadang-kadang ngomong begini takutnya luar biasa. Ngomong jahe takut, gula ini takut, semua takut. Minum madu takut, semua takut. Nanti ini bubuk-bubuknya kena ginjal lah, minumnya juga selkelingking. Dia minum satu minuman, satu botol soda katakanlah gitu kan, itu yang gulanya entah berapa sendok, itu dia nggak mikir. Itulah kita sekarang, itulah fitnahnya. Pokoknya yang baik-baik itu pasti ada fitnahnya. Anda hidup sehat mulai sekarang, mulai praktek hidup sehat, pasti banyak yang nyinyirin. Ribet amat sih hidup, gitu kan? Betul? Betul. Saya udah kapalan begituan. Kalau saya bilang ya hidup gue. Kolu salama, salam perdamaian. Nanti mau ngomong apa terserah dah. Gitu ya. Kayak begini. Semudah itu kan? Ini airnya. Enak gak? Enak, apalagi Anda kasih madu sedikit. Kasih jeruk nipis sedikit. Gak ada jeruk nipis. Oh ada nih. Madunya gak ada. Apa tuh? Madunya yang mana? Oh ya. Jadi katanya kalau motong jeruk nipis ini ketahuan dia paham nggak tentang perjerukan. Karena biasanya motong jeruk nipis kan di tengah. Kalau yang tukang soto kan motongnya begini. Saya bukan tukang soto. Jatuh. Tuh. Terus dikasih madu. Khasiatnya sebenarnya ada satu lagi sih tambahannya. Biasanya saya kasih garam sedikit, dikit aja, bukan garam dapur ya, pokoknya garam yang sehat lah ya, mau Himalaya, mau Bromo, apa aja, pokoknya garam sehat ya. Yang ngomong gini masalahnya banyak banget yang ngomelin, udahlah, dia bilang garam sehat. Kalau Anda tahu dalam dunia pergizian ada namanya nutrient dense food. Nutrient dense food itu adalah makanan-makanan padat gizi. Kalau ini minuman padat gizi. Ya. Karena apa? Vitamin, mineral, asam amino semua ada di sini. Anda buka literasi tentang kelapa tuh banyaklah isi kelapa itu. Jadi kalau lagi letih ya, lagi mau Anda aktivitas segala macam ya minum ini aja. Ya. Ngemilnya ini. Kuat banget. Saya kemarin pas di mana itu Sukabumi itu ada bapak-bapak cerita, nggak tahu lah kenapa bisa cepat kayak begitu. Dia bilang habis makan begini BAB-nya jadi lancar. Emang iya kan, dia lemak ini. Ya. Dan jangan kau tuduh lagi Zainab. Zainab. Ya. Kermilah apa segala macam. Kelapa tua ya. Ya, kelapa tua. Gitu. Kelapa muda bedanya apa? Beda sedikit, setahu saya nggak terlalu banyak lah. Dia mineral, banyak sih kandungannya saya lupa. Tapi intinya nggak jauh beda kandungan asam aminonya lah, mineral segala macam. Cuman ya hati-hati dengan air. Air itu sifatnya mendinginkan. Beberapa orang yang kalau minumnya plain kayak begini kadang-kadang keliengan. Umumnya kalau kelapa muda kan, setahu saya. Makanya biasanya saya kalau kelapa kayak begitu saya tambahkan madu, garam sedikit supaya nggak keliengan, karena dia bisa bikin turun tensi. Itu ya. Nah lalu ini nih madu yang tadi madu apa namanya, si tempe ya. Nah saya mau kasih tunjuk tempe itu enak ya. Jadi jangan tempe itu dimusuhin, bukan dimusuhin sih, maksudnya kita mulai berkenalan dengan tempe yang asli kayak begini. Anggap tangan saya bersih, jangan curigain ya.
Nah, lalu lalang. Tempenya kita kasih madu kayak begini. Ya banyakin aja lah madunya. Mau madu gratis. Kalau madu sendiri diirit-irit, kan dikasih. Ini enak banget, serius. Saya berapa kali ngasih ke orang gitu kan, mereka ternyata enak ya dok ya. Ya emang enak lah. Tempe dikasih madu. Ini Pak Bu, Masya Allah, ini superfood asli negeri kita. Tempe ini. Ya, nggak tahu sekarang siapa yang mengklaim secara anunya. Tapi ini enak. Saya kasih ke ibu panitia aja. Dimakan Bu, nanti testimoni. Itu ya. Jadi, nah, termasuk ya kayak begini nih Bapak sekalian. Anda, ini kan cantik banget nih. Ini orang-orang Betawi kayaknya tahu ini kan. Bunga telang. Jadi nanti di rumah mulai, udah lewat 11:30 sudah ya? Hah? Tanggung ya? Ya dong. Bunga telang ini salah satu bunga yang banyak dipakai. Manfaatnya banyak banget, dari mulai dia punya bunganya, bahkan akarnya, tangkainya juga dipakai. Tapi kalau orang Betawi biasanya pakai buat yang orang belekan gitu kan. Itu hal yang kecil, tapi justru sebenarnya dia ini antioksidannya juga sangat tinggi. Cuman tadi ya karena dia cenderung sifatnya dingin ya, maka habis minum itu biasanya agak mual beberapa orang. Tuh. Nah, biasanya kalau saya tambahkan dengan serai. Gitu. Atau pakai jahe juga bisa. Jadi nanti warnanya cantik. Ini air apa? Kenapa kuning? Oh, air kunyit. Enggak panas, nggak bisa. Iya, udahlah ini aja lah. Anggaplah ini ungu. Dia sama kunyit kalah soalnya. Ya, termasuk juga bunga telang ini. Tapi kalau ada air panas nggak? Ada. Kalau bunga telang ini kena madu juga kalah dia. Kalah, jadi warna ungunya hilang. Saya di mana, di kafe, saya bikin kafe di daerah Jati Asih itu, salah satu minuman andalan saya ini, namanya Nafas Lega. Nanti kapan-kapan bisa main. Kafe JSR, Jurus Sehat Rempah. Ngasih tahu aja, nggak nyuruh ke sana kok. Ya kalau mau ke sana alhamdulillah. Kemarin waktu saya ngisi di Munawaroh, satu bus ibu-ibu pengajian datang sono. Pas saya lagi ada, jadi kayak ngobrol lah kita di kafe itu. Jangan rame-rame ya, nggak cukup. Cuma 30 orang, kecil tempatnya. Ya tempat untuk mengekspresikan apa yang saya sampaikan itu aja. Makanannya semua healthy food, insya Allah. Dan murah, sama dengan harga Anda beli pecel lele. Sama. Malah murahan kita kayaknya. Gitu ya, jadi telang nih kayak begini ya. Terus Anda kasih madu, mana air hangatnya. Ini cantik. Jadi maksud saya ini, yang saya mau pesankan kepada Anda sebenarnya bukan ininya saya, ini bagian saja. Tapi yang saya mau pesankan itu, mulailah menciptakan kebiasaan hidup sehat dalam hidup Anda, sehingga itu dilihat anak Anda nanti sehat juga gitu loh. Ini tiap hari dilihat bapak ibunya nasi goreng, mie instan, teh manis, kopi, gitu-gitulah. Akhirnya anak kan nyontoh kan. Gitu loh. Jadi kalau kita, mana tadi tempe? Sudah habis ya? Tempe.
Habis. Oh, enak. Enak kan? Itu kalau di blender lebih enak lagi. Serius. Kasih air, tempenya, kasih madu atau kasih kurma. Kadang-kadang saya kasih jahe sedikit. Jus top itu. Enak banget, tapi nggak bisa lama memang. Ya. Gitu. Belum ada juga yang jualan kan tempe, kalau abang-abang goreng kan tempe goreng kan banyak kan? Tempe madu belum ada yang kayak begitu. Nanti kapan-kapan pengajian lagi ada yang jual tempe madu. Begitu ya. Jadi kebiasaan. Ya. Jadi ketika kita mulai terbiasa dengan mereka-mereka ini, Bapak sekalian, maka apa yang terjadi? Dia akan memperbaiki. Jadi sebenarnya di sini letak obatnya. Letak obatnya itu di sini. Ya. Dan itu tinggal Anda baca data-datanya, ya. Kayak contoh mungkin ini nih, kelor ya, daun kelor kan? Nih, semoga masih ungu dia. Nggak mau dia. Kurang banyak. Ya semoga ungu lah, kalau tidak ungu tidak apa-apa. Saya suka dengan warna-warna mereka ini. Kalau Anda bikin merah, sebenarnya nggak perlu pakai warna-warna itu kan. Rosella merah, secang merah, ini ungu, kunyit kuning, itu jadi cantik gitu loh. Kita biasa dengan warna-warna yang asli. Jadi jangan ditipu dengan warna-warna palsu dan rasa-rasa yang palsu. Jadi sekarang orang banyak tertipu dengan rasa palsu. Gula pasir tuh rasa palsunya manis. Manis kan aslinya kan madu, buah, kurma itu manis asli. Gula pasir itu kan sebenarnya turunan dari tebu. Gitu loh. Ya. Jadi akhirnya orang tertipu, rasa pun tertipu. Akhirnya bahkan gula pasir pun yang kita tahu nggak sehat, ya. Nggak pakai gula pasir bahkan sekarang, pakainya pemanis buatan. Lebih teruk lagi mungkin bahasa Malaysia bilang. Ya. Gitu. Ini enak banget kalau nanti Anda coba bikin di rumah kan. Bunga telang itu kan bahkan di depan rumah Anda mungkin ada kali. Banyak. Dibikin ungu. Saya tadi malam baru minum itu di rumah. Biasanya saya kasih bunga telang, ada daun, ada serai, kemudian biar agak aroma sedikit saya kasih daun jeruk. Daun jeruk. Itu ada yang jual kemasan, kaleng. Mahal, 150.000. Mahal. Ya, ketika sudah jadi produk kayak begini gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini asupan yang paling kecil. Dalam artian dari 3 pembahasan kita tadi, ini murah sebenarnya kan. Jadi kalau sekarang orang bilang sehat itu mahal, enggak juga. Apa mahalnya kunyit, apa mahalnya jahe? Kayak kadang-kadang kalau pengen bikin wedang, saya cuma beli 1 kotak kadang-kadang di supermarket, isinya bumbu dapur komplit kan, jahe ada, kunyit ada, kuas ada, apalagi itu macam-macam lah tuh, bumbu dapur doang, daun salam gitu ya. Semudah itu sebenarnya Bapak sekalian. Cuman yang paling susah itu ngelawan kitanya dengan kebiasaan kita itu, ya. Sayang banget kalau mereka ini nggak dimanfaatkan. Itu saya belum bahas ketumbar, bunga lawang, ya. Itu lebih powerful lagi itu, Masya Allah ya. Yang dulu itu yang membuat kita dijajah, iya kan, rempah-rempah itu kan. Sekarang kitanya nggak pede sama dia, ya. Makanya kalau kayak negeri kayak India itu, mereka Masya Allah ya, semua dikasih bumbu sama dia, apa aja dikasih bumbu, ya. Minuman soda pun mereka kasih bumbu, apa aja mereka bikin gorengan kasih bumbu. Ada satu makanan India itu namanya masala dosa. Iya, masala dosa. Itu bumbu juga tuh. Ya. Nah, itu tipsnya. Ya. Jadi ini part yang terakhir sebenarnya, ya. Jadi masukkan dalam hari-hari Anda. Ya, rempah, rimpang suami juga Anda bikinkan, ya. Jadi mereka kalau kopinya bagus nggak minum kopi? Kalau ada yang lihat di TikTok mungkin, atau mungkin di YouTube, atau mungkin di IG saya jelaskan kopi itu bagus. Kopi itu bagus. Asal jangan pakai gula. Ya, jangan pakai gula pasir. Jadi waktu suami Anda minum kopi, temanin dia dan suruh dia menatap wajah Anda. Siapa tahu ada racun dia yang keluar
muntah dia. Enggak lah. Ya siapa tahu maksudnya, bukan siapa tahu. Biasakan tadi tanpa gula. Ya, di samping kopinya siapin kurma manis. Jadi dia merasakan pahitnya kehidupan tuh kayak apa. Ya, Anda juga. Ya, kalau saya minum wedang-wedang gitu sekarang lebih senangnya nggak pakai madu. Rasa asli itu saya pengen dapatin. Jadi bikin kunyit, serai gitu kan, udah. Asal jangan yang pahit banget kan, kayak Sambiloto kan pahit banget tuh, saya nggak suka. Jarang saya minum juga. Ya, kalau yang biasa-biasa, jahe segala macam itu, saya kira mungkin bisa Anda praktekkan tiap hari. Banyak variasinya. Di buku saya sudah saya jelaskan juga, atau kalau enggak juga banyak di YouTube segala macam. Beberapa tuh resepnya saya buat itu di cafe di Jati Asih itu. Saya kira mungkin itu sekalian. Udah 11.40, Masya Allah, tempat terasa hampir berapa jam? Hampir 2 jam yang kita ya, 2 jam lebih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kita tahu bahwa sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Ya, jadi jangan diem-diem aja, ya, dipraktekkan, diamalkan, sehingga nanti jadi kebaikan buat semua. Saya kira mungkin itu, dan saya kembalikan lagi kepada MC. Segala kebaikan dari Allah, segala kekurangan dan kesalahan tentunya dari saya pribadi mohon dimaafkan, diikhlaskan, dan semoga Allah berkahi majelis kita ini. Semoga Allah maafkan segala kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.